Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diva Fideli Aryani dengan NIM E312524459 dari Prodi Manajemen Informatika golongan D. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan implementasi struktur data stack dengan studi kasus pengecekan keseimbangan tanda kurung. Nah, kita mulai dengan konsep dasar dari stack atau tumpukan. Stack adalah struktur data linear yang beroperasi berdasarkan prinsip LIFO, yaitu last in, first out. Prinsip ini berarti elemen yang terakhir kita masukkan ke dalam tumpukan adalah elemen yang pertama kali akan kita keluarkan. Nah, bayangkan seperti kita menumpuk piring yang paling atas, yaitu piring yang terakhir kita letakkan, pasti menjadi piring yang pertama kita ambil. Studi kasus yang saya gunakan adalah keseimbangan tanda kurung. Nah, tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa dalam sebuah ekspresi, setiap tanda kurung pembuka, baik itu kurung biasa, kurung siku, maupun kurung kurawal, itu memiliki pasangan penutup yang sesuai dan berada dalam urutan yang benar. Nah, di sini saya memberikan contoh ekspresi yang seimbang dan tidak seimbang. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, stack diperlukan dalam kasus ini karena kurung harus ditutup dalam urutan kebalikan dari saat ia dibuka. Dan ini persis seperti prinsip LIFO yang sudah kita bahas tadi. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita mengimplementasikan ke dalam pemrograman Java. Mari kita lihat bagaimana stack memecahkan masalah ini melalui logika algoritma. Nah, di sini terdapat kode Java pada baris keempat, public class stack, deklarasi kelas, mendefinisikan kelas public bernama stack. Nah, semua kode program termasuk fungsi cek keseimbangan berada di dalam kelas ini. Kemudian pada baris ketujuh, public stack boolean cek keseimbangan mendefinisikan fungsi bernama cek keseimbangan. Fungsi ini menerima input berupa string ekspresi kurung dan akan mengembalikan nilai boolean true atau false sebagai hasil pengecekan. Nah, kemudian selanjutnya inisialisasi objek stack. Ini membuat objek stack baru bernama stack. Nah, ini dikhususkan untuk menyimpan tipe data karakter. Stack inilah yang akan menerapkan prinsip LIFO. Nah, di sini baris ke-10 terdapat for, yaitu perulangan, memulai perulangan for each. Ini akan memecah string ekspresi menjadi array karakter dan memproses setiap karakter satu persatu dari awal hingga akhir string. Kemudian pada baris ke-14 terdapat stack push, operasi push. Jika karakter adalah kurung pembuka, ia dimasukkan di push ke atas stack. Stack sekarang menyimpan ekspresi untuk kurung penutup yang akan datang. Nah, pada baris ke-15 terdapat continue, yaitu menghentikan pemrosesan kode di bawahnya untuk iterasi saat ini dan langsung melompat ke karakter berikutnya dalam string. Nah, pada baris ke-16 itu adalah penutup blok if. Nah, di baris ke-19 ini terdapat pengecekan satu, yaitu memeriksa apakah stack kosong, artinya belum ada kurung pembuka yang tersimpan. Kemudian pada baris ke-21 terdapat return false, hasil tidak seimbang. Nah, jika kondisi di atas benar, kurung penutup muncul tanpa pasangan pembuka, metode segera berhenti dan mengembalikan false. Nah, pada baris 22 dan 23 ini adalah penutup blok if. Nah, pada baris ke-26 terdapat switch. Ini struktur kondisional.
memulai struktur switch untuk menangani setiap jenis kurung penutup secara spesifik. Nah, pada 27 ini case yang pertama, jika kurung penutup yang ditemukan adalah kurung biasa, maka baris ke-28 if return false. Operasi pop, bandingkan, mengambil pop elemen teratas dari stack, lalu membandingkannya dengan kurung pembuka yang sesuai. Jika tidak cocok, ekspresi tidak seimbang atau false. Nah, kemudian pada baris ke-29 ini adalah keluar dari block switch. Pada baris ke-30 terdapat case 2. Jika kurung penutupnya adalah kurung Kurawal, nah pada baris ke-31 operasi pop dan bandingkan, memastikan kurung teratas yang diambil adalah kurung Kurawal. Jika tidak, maka tidak seimbang. Nah, 32 adalah keluar dari block switch. Nah, sama saja pada baris ke-33 seperti case 1 dan 2. Ini sama saja. Kemudian pada baris ke-36 itu adalah penutup block switch. Dan pada baris ke-30 adalah penutup for. Nah, lanjut. Pada baris ke-43 ini merupakan main method, fungsi utama yang dieksekusi saat program dijalankan. Kemudian pada baris ke-45 ini menginisialisasi object scanner supaya program bisa membaca input dari keyword. Kemudian pada baris 47 sampai 49 ini adalah sistem outprint line, dia mencetak judul ke output. Kemudian pada baris ke-51 terdapat sistem outprint, masukkan ekspresi yang akan diperiksa. Nah, ini meminta user untuk menginput ekspresi lalu tanda kurung berupa tanda kurung. Nah, pada baris ke-54 terdapat string input ekspresi. Nah, dia menerima inputan dari user dan menyimpannya dalam variabel input ekspresi. Kemudian pada baris ke-57 terdapat boolean hasil cek keseimbangan. Ini memanggil fungsi pengecekan keseimbangan dan menyimpan hasilnya true atau false ke variabel ini, variabel hasil. Kemudian pada baris ke-61 terdapat sistem outprint, dia akan mencetak hasil, mencetak ekspresi yang dimasukkan oleh user. Nah, kemudian pada baris ke-62 ini adalah if hasil. Dia memulai blok kondisional jika variabel hasil adalah true. Kemudian pada baris ke-63 sistem outprint, hasil keseimbangan, mencetak pesan bahwa ekspresi seimbang. Nah, jika false, dia akan mencetak hasil tidak seimbang pada baris ke-64. Nah, kemudian pada baris ke-66 ini terdapat penutup else dan pada baris ke-68 terdapat scanner tools, yaitu menutup objek scanner. Nah, pada baris ke-69 yaitu penutup main method dan class stack. Kemudian pada baris ke-70 dia adalah penutup class. Lanjut, di sini akan mencoba dua kali ekspresi. Yang pertama yang seimbang, kemudian yang tidak seimbang. Nah, ketika user mengetik tanda kurung dengan susunan yang benar, ketika program dijalankan akan muncul hasilnya adalah seimbang karena semua kurung berpasangan dengan benar. Nah, sekarang saya juga mencoba untuk memasukkan ekspresi secara acak-acakan. Hasilnya adalah tidak seimbang karena kurung Kurawal dibuka namun ditutup oleh kurung siku yang merupakan pasangan yang salah. Sebagai kesimpulan, studi kasus pengecekan keseimbangan tanda kurung ini membuktikan bahwa struktur data stack berhasil diimplementasikan. Nah, prinsip kunci LIFO pada stack adalah yang memungkinkan kita memvalidasi urutan terbalik dari kurung, memastikan bahwa kurung yang terakhir dibuka adalah yang pertama ditutup. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.